Oke dokter, coba Anda baca hadis yang pertama itu. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, pelajaran pertamanya adalah laisal mu'mini bitta'an. Apa? Laisal mu'mini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih kelak di akhirat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Amin. Ustadz-ustadz kelompok sebelah yang mengaku paling sunnah, da'i sunnah, da'i salaf, mengaku paling salaf, yang katanya bahasannya adalah qala Allah qala Rasul, qala Allah qala Rasul. Aduh, baca Al-Quran salah, baca hadis salah, baca kitab ulama salah. Salaf gimana? Karena seperti ini namanya. Bukan hanya satu dua kesalahannya, banyak. Bahkan bukan hanya satu ustadz, hampir semua ustadz-ustadznya itu. Ini menandakan bahwa mereka ilmu basic, ilmu dasar tidak mumpuni. Jadi mereka hanya dari kecil tidak belajar ilmu agama, dari kecil tidak belajar ilmu pengetahuan dasar, tidak belajar. Kemudian langsung sok kuliah jurusan agama, ya jadinya seperti ini. Karena persyaratan untuk menjadi ustadz di kalangan mereka itu yang penting punya keberanian dan nekat. Penampilannya wah, sering ikut kajian, sudah ngustadz. Oke, kita dengarkan bagaimana Pak Dr. Khalid Basalamah ini membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo Pak Dokter, silahkan dibaca. Ditimbangkan amal hari kiamat. Artinya orang ini punya kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, pelajaran pertamanya adalah laisal mu'mini bitta'an. Loh, kok laisal mu'mini, Tor? Laisal mu'minu. Jadi al-mu'minu ini kedudukannya sebagai isimnya laisa. Laisa ini adalah min akhawati kana, yang pengamalannya merofakkan isimnya, menasobkan khobarnya. Jadi mubtada dan khobar, kalau kemasukan amil nawasih, kana dan saudaranya, termasuk laisa ini adalah saudaranya kana, maka isim itu menjadi rofa, khobarnya menjadi nasob. Gitu loh Pak Dokter. Sebenarnya tidak usah jauh-jauh ya untuk memahami ini. Anak kecil yang baru belajar itu sudah tahu Pak Dokter. Lihat, di Alfiyah ini kan begini. Tarfa'u kana al-mubtadas man wal khabar tansibuhu kakana sayyidan umar kakana dhalla bata'atha asbaha amsa wa sara laisa zala bariha fati'a wa mfakka wa hadhil arba'a li shibhi naf'in aw li naf'in mutba'a wa mislu kana dama masbuqan bima ka'atima dumtu musiban dirhama. Nah, jadi yang namanya kana merofakkan isimnya, menasobkan khobarnya. Kana ini saudaranya adalah dhalla bata asbaha amsa soro laiza zala fati'a bariha infakka dama Pak Dokter. Jadi cara bacanya bukan laisal mu'mini, laisal mu'minu. Rofaknya dengan dhammah karena itu isim mufrad. Bitoan ini adalah khobar dari laisa tersebut. Ini namanya khobar syibhul jumlah, khobar ghairu mufrad yang terdiri dari syibhul jumlah yang berupa jarun wa majrurun. Oke. Lanjutkan baca hadis yang kedua Pak Dokter. Kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatul khurafa'ur rasyidun wa sunnatul khurafa'ur rasyidun wa sunnatul khurafa'ur rasyidun al-mahdiyun min ba'di al-mahdiyun min ba'di. Ya Allah, Pak Dokter. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i
bukan wa sunnatil khulafa'u. Alaikum wajib atas kamu bisunnati berpegang teguh terhadap sunnah Nabi. Wa sunnatil khulafa'i, ya, dan sunnah para khalifah. Khulafa'i ini mudhaf ilaih. Wa fit bihil ismal ladzi lahu ta'ala ka qatilahu lami zaidin kutila. Isim yang jatuh setelahnya mudhaf itu harus dibaca jer, ya. Wa sunnati ini mudhaf, tanwinnya dibuang. Wa sunnati al khulafa'i ini namanya mudhaf ilaih, maka harus kasroh, harus majrur, majrurnya jarnya dengan kasroh, bukan khulafa'u. Wa sunnatil khulafa'i. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Anda membaca wa sunnatil khulafa'u ar-rasyidun. Itu sifat, Pak Doktor. Sifat dari al-khulafa'i. Al-khulafa'i itu majrur, artinya dibaca jar. Maka ar-rasyidun ini bukan ar-rasyidun tapi ar-rasyidin. Wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin. Sifat dari khulafa'i. Kalau al-khulafa'i jar, maka ar-rasyidin juga dibaca jar. Namanya sifat, ya, naat. Kalau Anda pernah belajar gramatika bahasa Arab, isim yang ikut pada isim sebelumnya ini kan ada 4, naat, atop, taukid, badal. Yadba'u fil i'rabi asma'ul uwal na'tun wa taukidun wa atfun wa badal. Jadi ada 4, naat, atop, taukid, badal. Inilah isim-isim yang ikut terhadap isim sebelumnya. Nah, ar-rasyidina di sini kedudukannya sebagai naat atau sifat. Dari apa? Dari man'ut atau mausub yang berupa al-khulafa'i. Al-khulafa'i ini jar, maka ar-rasyidina juga harus jar, Pak Doktor. Nah, yang belakang juga Anda salah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Anda membaca alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidunal mahdiyuna min ba'di. Jadi bukan al-mahdiyuna, ini juga harus jar. Al-mahdiyina. Sifat ini juga sama dengan ar-rasyidin. Ar-rasyidin al-mahdiyina. Para khalifah-khalifah yang ar-rasyid, khalifah-khalifah yang al-mahdi, gitu loh, Pak Doktor. Jadi naat. Naat ini kan ada yang mengatakan sifat, mengikuti man'utnya atau mengikuti mausufnya, gitu loh. Oke, yang terakhir saran saya terhadap Pak Doktor, dan tentunya bukan hanya untuk Pak Doktor, semua ustadz-ustadz Wahabiyah, hati-hati kalau membaca Al-Quran, membaca hadis, hati-hati. Ini kesannya adalah mengada-ngada atas nama Nabi, karena Nabi tidak berkata seperti itu. Masa Nabi tidak bisa bahasa Arab sehingga harus dirubah-rubah seperti itu?